Baik, saudara, sekarang kita bahas tentang free body diagram. Ya, free body diagram. Ini sebuah cara berpikir untuk mengurai ya persoalan yang kompleks menjadi persoalan yang sederhana. Jadi, apakah di teknik, apakah di ilmu komputer, kalau Anda diberi sebuah persoalan yang kompleks, Anda harus mampu mengurai persoalan itu menjadi sejumlah persoalan sederhana, gitu ya. Jadi problem solving tool, ya, problem solving toolnya, ya, itu adalah free body diagram checklist, ya. Nah, di situ di bahasan ini diberikan sebuah pendekatan Anda untuk melakukan analisis terhadap sebuah sistem yang mengalami kesetimbangan, ya. Nah, Anda harus nanti deskripsikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem itu, atau variabel apa saja, ya, yang bekerja. Itu harus dideskripsikan, ya, dideskripsikan. Oke. Nah, ini adalah toolnya, ya, toolnya. Jadi ketika nanti Anda diberi sebuah set persoalan tentang soal kesetimbangan, Anda diminta untuk menganalisis, maka ini alatnya, ya, free body checklist. Satu, Anda harus draw a clear diagram of each object. Jadi Anda gambarkan, Anda buat sketsa diagram yang jelas untuk setiap objek. Ya. Think carefully about all of the forces on each object. Maksudnya, pikirkan secara hati-hati all of the forces, semua variabel, semua gaya yang bekerja pada objek itu. Yang ketiga, think carefully about the angles of the force. Jadi Anda diminta memikirkan hati-hati perangai atau properties dari gaya itu. Ya. Choose an axis, ya, pilihlah sumbu yang tepat, put it on your drawing. Nah, jadi bubuhkanlah pada gambarmu. Kemudian Anda calculate components. Ini hukum Newton yang pertama, ya, rumusnya itu. Yaitu jumlah di dalam sebuah sistem yang setimbang, seluruh gaya, apakah dia yang searah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, ketika ini sudah dilakukan, kemudian solve. Ya. Jadi Anda sudah urai menjadi 3 persoalan sederhana, kemudian solve, gitu ya. Oke. Ini contoh, ya. Ini contoh sebuah objek, ya, sebuah objek yang berada pada posisi di atas bidang miring seperti ini. Ya. Satu hal yang pasti, ya, kalau Anda diberikan gaya atau kasus seperti ini, yang pasti dan selalu ada itu adalah bahwa terhadap benda ini bekerja gaya berat yang arahnya ke pusat bumi. Ya, semua objek apapun, saya, Anda, mobil kita semua, rumah kita semua, itu semua terkena gaya gravitasi. Tidak ada satupun kekuatan di permukaan bumi ini yang bisa melawan gaya gravitasi. Semua terkena itu. Ya. Oleh karena itu, kalau suatu benda itu dia ditaruh di bidang miring begini, ya, apalagi bidang miringnya itu licin, ya. Seandainya bidang miringnya licin, berarti benda M ini akan meluncur menyusuri bidang miring. Siapa yang menyebabkan dia menyusuri bidang miring? Ya gaya gravitasi ini. Gaya gravitasi ini. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ini dalam posisi setimbang? Berarti ada gaya lain dong yang mengimbangi gaya luncur tadi. Ya, pasti ada gaya lain. Yang tidak lain adalah gaya gesek yang arahnya itu
berlawanan ke sana. Nah, gitu. Itu berarti Anda sudah melakukan dekompos problem kepada gaya-gaya yang searah dengan bidang miring. Ya, jadi kalau ini setimbang berarti gaya luncur tadi harus ada yang mengimbangi, ya gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya M ini? Kalau dia setimbang, dia tidak terbang ke atas begitu, dan dia juga tidak amblong ke bawah begini, berarti gaya gravitasi ini juga harus ada yang mengimbangi, yaitu gaya normal. Siapa yang mengerjakan gaya normal itu adalah gaya bidang miring ini kepada benda M. Ya. Nah, memang gaya normal ini dia bekerja pada permukaan bidang miring persis di sini, di perbatasan begini. Tetapi benda M itu pejal atau padat, sehingga gaya ini diteruskan ke pusat massa. Ya, pusat massa. Gaya gravitasi bekerja di pusat massa. Lalu gaya N juga diteruskan ke pusat massa. Jadi oleh karena itu, maka di dalam free body diagram itu Anda harus menggambarkan seluruh gaya yang bekerja pada pusat massa M. Ya. Oke, jadi satu, di dalam sistem ini selalu ada gaya gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Yang kedua, bahwa gaya normal yang melawan gaya gravitasi itu yang sering disalahpahami oleh para mahasiswa itu lupa bahwa besarnya N itu bergantung pada situasi fisis. Maksudnya kalau sudutnya berbeda, diubah-ubah, tentu N-nya juga berubah, ya, tentu N-nya juga berubah, begitu. Oke. Nah, ini cara menggambarkan free body diagram, ya. Jadi free body diagram. Jadi tadi apa yang pertama? Yang pertama kan draw a clear diagram on each objects, ya. Berarti gambar diagram. Jadi diagram gaya yang bekerja pada pusat massa M di sini. Satu yang pasti dan selalu ada adalah ini mg. Ini selalu. Jadi pertama kali Anda gambar ya begini. Yang mg itu jangan sampai Anda lewat, ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Gaya normal. Gaya normal ini selalu tegak lurus dengan bidang miring. Ya, begitu. Jadi sebenarnya gayanya ini. Ya, gayanya ini. Seandainya tidak ada F, ya M ini meluncur, tidak setimbang dia. Ya. Kalau dia ada gaya gesek, berarti gaya luncur itu ada yang mengimbangi F. Nah, sekarang berapa besarnya gaya luncur? Ya. Atau besarnya gaya normal? Oke, satu-satu dulu. Berapa besarnya gaya luncur? Ya. Dia meluncur karena gravitasi. Berarti kalau begitu gaya luncurnya itu adalah mg, ya. Ini tetanya ada di sini. Berarti gaya luncurnya itu adalah mg sin theta, ya. Karena tetanya ada di sini. Ini tetanya di sini. Berarti gaya luncurnya itu mg sin theta. Ini, ya. Oke. Nah, kalau dia dalam posisi setimbang, berarti gaya luncur ini harus ada yang mengimbangi, yaitu gaya F. Nah, ke sana. Itu. Oke, itu selesai berarti. Arah sumbu X Anda sudah urai. Ada dua gaya, yaitu mg sin dan F. Nah, berarti di sini mg sin theta dikurangi F sama dengan 0. Di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tegak lurus dengan bidang miring? Ya, berarti Anda punya komponen mg yang tegak lurus dengan bidang miring, tidak lain adalah mg cos. Ya, dan ini kalau dalam keadaan setimbang ini dilawan oleh n, harus dilawan oleh n. Jadi persamaannya menjadi n, ya, minus mg cos sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, ini pilihan sumbu koordinat itu juga penting, ya.
Nah, kalau bidangnya miring begini ya Anda harus memilih sumbu, salah satu sumbunya itu adalah searah bidang miring, ini sumbu X. Ya. Sumbu satunya adalah yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah, ini cara-cara berpikir. Ya, cara-cara berpikir. Ya, gitu. Oke, ini cara kita menyelesaikan persoalan. Ini sekarang contoh ya. Contoh ada sebuah massa terletak pada bidang miring dan dia setimbang. Pertanyaannya itu Anda diminta untuk mencari berapa gaya normalnya ya. Jika G sama dengan 10. Ini sudutnya 30. Ya. Kalau Anda ditanya tentang normal, ya berarti Anda hanya perlu mengerjakan ini karena dia setimbang, maka sumasi gaya yang searah sumbu Y sama dengan 0. Ya. Tadi searah sumbu Y ada dua, satu itu N ya, yang tegak lurus begini ke atas N, yang satunya lagi adalah MG cos yang ke bawah, MG cos theta ya. Oke, MG cos theta. Nah, maka jumlahnya sama dengan 0 ya, sehingga persamaannya menjadi N dikurangi 5 dikalikan 10 cos 30 sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan 25 akar 3. Nah, coba Anda pikirkan kalau dia setimbang begini, apa yang terjadi pada gaya yang searah dengan bidang miring? Ya. Coba Anda hitung berapa gaya geseknya. Ya, gaya gesek yang sini itu berapa? Nah, tapi dia setimbang ya. Nah, coba itu Anda kerjakan. Dan nanti kita ketemu di forum di Kulino ya, didiskusikan. Nah, jadi ini ringkasannya bahwa untuk menyelesaikan persoalan kesetimbangan di dalam fisika itu Anda harus melatih ya, berlatih menyelesaikan soal-soal tentang free body and component checklist and the guidelines for setting up static equilibrium problem kesetimbangan. Don't try to remember special cases. Each problem is different. Jangan menghafal. Ya. Tolong belajar fisika Anda jangan menghafal. Karena semua persoalan itu unik ya. Punya persoalan sendiri-sendiri. Jangan hafalan tidak akan membantu. Ya. Some forces, for example, the normal force rarely be given. Nah, gaya normal itu jarang sekali besarnya itu diberikan. Instead will usually be found using sum of forces. Jadi gaya N ini biasanya ketemu kemudian, jarang sekali di dalam problem-problem itu N itu diberikan. It is very dangerous to try to guess. Ya. Sangat berbahaya mengira atau menghafal nilai-nilai itu ya, nggak ada gunanya. Oke saudara, demikian perkuliahan kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Ketemu kembali kita di forum Kulino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.